Baik. Pertama kita mulai pembahasan kita untuk tipe data dan operator ya, dalam program Pascal ini. Eh, ada banyak tipe data dalam Pascal, ya. Namun secara umum itu ada tiga, tiga tipe data yang kita akan pakai eh, dalam Pascal ini ya, yaitu tipe data sederhana, ya, tipe data sederhana, kemudian tipe data string, dan tipe data terstruktur. Nanti kita akan lihat atau kita kaji untuk masing-masing tipe data ini ya. Pertama untuk tipe data sederhana. Ini terbagi atas data standar, kemudian user defined. Untuk data standar sendiri ada integer, ya, bilangan itu yaitu bilangan bulat, kemudian real, data real ya, yaitu mengandung angka desimal, dan data karakter, yaitu membuat karakter dan boolean. Atau ini biasanya tipe data ini digunakan dalam logika ya. Saya kasih contoh untuk ini sendiri. Untuk nantinya ya, untuk nanti dalam penggunaannya itu biasanya kita pengenalan variabel atau pengenalan variabel yang masuk kategori data apa biasanya di master nanti. Biasanya kalau integer ini ya berarti bilangan yang tidak membuat uh, digit di belakang tanda koma. Jadi kita bisa lihat ini contohnya itu seperti uh, satu ya, kemudian dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, itu tipe data integer ya. Kemudian tipe data real ini mengandung angka desimal. Misalkan contohnya itu uh, satu, saya pergunakan tanda titik di sini ya, biar ada pembeda antara titik dan koma di sini. 1,3 contoh ya, uh, 2, 2,5 dan seterusnya. Ini ada pembedaan yang bisa lihat. Jadi untuk integer itu tidak memuat bilangan di belakang digit, di belakang tanda koma maksudnya, dan yang real ini memuat ada memuat desimal ya. Untuk tipe karakter sendiri, uh, untuk tipe karakter sendiri ini, contohnya itu biasanya kita singkat karakter. Misalkan karakter, uh, nah, misalkan ya, contoh. Nah, ini adalah karakter. Ini contoh aja, nanti dalam penggunaan nanti ada bisa lebih paham ya. Nah, kemudian untuk boolean ini benar atau salah. Ini penggunaannya dalam uh, digunakan untuk fungsi logika ya. Ya. Oke. Untuk tipe data uh, berikutnya yang satu apa sama seperti ini ya, yang masuk dalam tipe data standar ini, tipe data standar ini adalah user defined. Ini ada terbilang dan ada subjangkauan. Ini ada contoh di pembahasan di slide berikutnya ya. Nah ini untuk tipe data sederhana bisa Anda lihat. Kemudian uh, untuk tipe data string,
Ya, ini kumpulan karakter. Jadi string ini merupakan kumpulan karakter. Jadi ada banyak, misalkan nama orang, ya itu merupakan string data string. Contoh. Kemudian tipe data terstruktur. Nah, tipe data terstruktur ini yang masuk ini ada contohnya adalah himpunan, sets ya, array, larik. Biasanya kita gunakan dalam matriks ya. Kita gunakan dalam matriks dan record atau rekaman. Misalnya kita akan memanggil recall kembali ya data yang kita simpan sebelumnya. Jadi bisa kita tandai record, kemudian nanti kita panggil kembali sehingga kita mengetik misalkan uh, L itu data apa, kemudian kita record. Ketika kita memanggil kembali, maka akan otomatis dia terbaca L itu apa. Ya. Oke. Baik, jadi untuk tipe data dan operator ini, untuk tipe-tipe data awalnya itu bisa kita lihat sama-sama, ada tipe data sederhana, kemudian tipe data string dan tipe data terstruktur, di mana tipe masing-masing ini tipe data sederhana membuat tipe data standar dan user defined. Akan sudah kita bahas sama-sama ya. Baik, kita pindah ke slide berikut. Sampai sini cukup paham ya? Baik, bisa ya? Nah, sudah sulit kan? Oke, saya lanjut. Nah, kita lihat untuk tadi kan di sini ya, kita lihat. Ini masing-masing kita bahas, akan bahas lagi tipe data sederhana. Oke, kita lihat untuk integer. Untuk tipe data integer ini, ya, yaitu integer itu sendiri adalah konstanta yang memiliki ya. Jadi konstanta yang memiliki tipe data integer itu memiliki ciri hanya terdiri dari bilangan. Kita sebelumnya ya, hanya terdiri dari bilangan. Artinya bahwa tidak memiliki angka desimal. Selain itu penggunaan tanda plus ya penjumlahannya dan minus pada awal. Nah, bisa kita lihat operator-operator yang digunakan untuk tipe data integer. Jadi data integer ini bisa kita operasikan ya dengan menggunakan operator penjumlahan, kemudian pengurangan, ya, kemudian perkalian, kemudian pembagian dan modulus, MOD ya, modulus, yaitu sisa pembagian. Ya, nah kita bisa lihat masing-masing untuk ini. Jadi misalkan kalau Anda buat gini, itu artinya nanti dibaca dalam operasi Pascal nanti bisa kita tulisnya kayak gini. Nanti dibaca sebagai 5 bagi 2 ya. 5 di 2. Kita tulisnya, kita nanti ketiknya kayak gitu. Sedangkan kalau ini kalau 5 modulus 2, kalau Anda running ya, programnya itu akan memberikan hasil 1. Ini sudah aja lihat gambar kalau tidak salah himpunan di awal-awal ya. Oke. Ya Pak, di teori bilangan Pak. Teori bilangan itu. Modulus. Jadi kalau 5 mod 2, kalau Anda running Pascalnya itu dia akan lihat 1 pada layar ya. Nah, karena selalu merupakan bilangan bulat, maka tipe data integer itu sendiri karena selalu merupakan bilangan bulat, maka tipe data integer biasa digunakan sebagai pencacah atau counter ya. Biasanya karena digunakan sebagai counter atau pencacah tipe data integer ini ya. Saya ulang lagi, biasa digunakan sebagai pencacah atau counter karena merupakan bilangan bulat ya, tidak ada desimalnya. Oke, kita lihat untuk pembahasan selanjutnya. Tidak ada pertanyaan ya sampai di sini ya. Oke. Nah, tadi sudah disinggung di awal untuk tipe-tipe data. Nah, ini itu secara
singkat, nah sini penjelasan lebih eksplisit ya. Eh, Macam-macam tipe data integer. Nah, ini contoh yang kayak bisa di kalkulator biasa kan kayak gini. Ini untuk apa? Kalau ada desimalnya 0 sekian ya. Ini kalau ada ya. Kalau plus berarti berapa? Minus berarti ya. Baik, untuk tipe data integer, tipenya short integer, ya, short integer itu short int, sifatnya gitu. Jangkauannya itu dari negatif 128 hingga 127. Di ukuran untuk tipe data ini adalah 8 bit. Kemudian tipe data integer yang makin besar ya, short integer. Jangkauannya ini aja. Kalau integer maka jangkauannya lebih lebih panjang lah, lebih luas, lebih panjang jangkauannya. Bisa lihat dari negatif 32768 hingga 32767. Ukuran dari tipe data ini adalah 16 bit ya. Di penjelasan bisa anda lihat di berapa bit kalau Anda pakai OS itu ya. Windows ya. Berapa bit. Nah, untuk Microsoft Word, Microsoft ya biasanya kalau Anda nanti lihat di bawah biasanya penjelasan berapa bit gitu kan. Eh tapi untuk Pascal dia beda lagi ya. Saya biasanya Anda bisa lihat kalau dalam operasi eh, aplikasi semacam Microsoft Word apa itu kan ada tampilan-tampilan kayak gini ya. Tapi untuk Pascal nanti Anda bisa lihat ya. Eh, Selanjutnya adalah long int ya. Ini jangkauannya karena dia long integer maka ukurannya juga lebih besar 32 bit. Kemudian yang kecil ini ya ini sama dengan short integer ya, adalah byte ya. Jangkauannya 0 sampai 125 tapi kalau dibanding dengan ini ya masih lebih besar jangkauan dari short integer ya. Dia ukuran meskipun ukurannya sama 8 bit ya. Oke. Hmm, Baik, kita lihat lagi untuk tipe data selanjutnya adalah Word ya. Word jangkauannya itu 0 hingga 65535 ya. Ini ukurannya itu 16 bit juga. Oke. Nah, baik. Untuk penjelasan istilah jangkauan atau batasan ini artinya bahwa jika melebihi batasan yang telah ditetapkan maka akan terjadi overflow. Jadi overflow. Nah, ini contoh untuk penerapan dari deklarasi data tipe integer pada bahasa pemrograman Pascal ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat. Nah, nanti kita operasinya kayak gini. Awalnya pengenalan variabel, pengenalan eh, operatornya apa, pengenalan variabel-variabel dulu, baru pengenalan nama program. Biasanya kayak gitu. Nah, Anda bisa lihat penggunaan seperti ini. Eh, Variabel A, B itu integer. Oke. Biasanya di akhir dari setiap eh, apa instruksi atau ini pengenalan operator dan sebagainya itu biasanya di akhir dari itu adalah bisa di akhir dengan tanda titik koma. Kemudian C word. Nah, ini kayak gini biasanya. Jadi kalau ketika Anda masukkan misalkan nanti dalam ini A sama dengan oh, oh, misalkan kalau sudah pengenalan kayak gini, ya, sudah pengenalan kayak gini. Ketika nantinya dalam running program eh, Anda buat A sama dengan bisa sama dengan itu kayak gini. Nah, tiga contoh. Lalu Anda operasi-operasi lain lagi. Maka ketika Anda ada pengoperasian dalam Pascal, dalam program yang Anda buat, di mana
ada penggunaan ini karena pastinya kalau harus dideklarasikan lebih dulu sehingga nanti dalam penggunaan bisa dibaca oleh mesin ya. Oke, maka bisa programnya bisa jalan. Namun ketika Anda buat ini maka dia benar ya. Kalau kayak gini ya dia benar. Karena pengenalannya sesuai. Nah, ini kalau Anda buat kayak gini ya benar. Nah, dia yang saya kasih ini. Tapi ketika Anda buat uh, kayak gini, A 3,5, maka ketika Anda running program, jangankan running, Anda ini dulu uh, mengecek apakah sudah benar algoritma yang Anda buat atau belum. Ya. Maka ketika Anda, kalau ini, maka Anda ketika mengecek, maka akan ada notifikasi bahwa ada kesalahan yang dibuat. Karena apa? Pengenalan di sini itu integer. Kok kenapa Anda tulisnya itu Anda berikan nilai itu desimal gitu. Maka dia pastinya salah. Ya. Kayak gini ya pastinya salah. Kayak orang program dia akan salah. Paham ya? Paham, Bisa. Pak. Oke. Saya kasih contoh-contoh sederhana aja. Nanti kita bertahap ya. Biar Anda dari dasar jangan sampai langsung langsung masuk ke pengenalan program. Nanti malah Anda ini bingung. Oke. Ini untuk deklarasi dari tipe data integer pada bahasa Pascal ya. Nah, ini sekarang untuk tipe data real. Tipe data real. Untuk tipe data real sendiri, ya, konstanta tipe real adalah bilangan yang mengandung tanda desimal. Tanda desimal ya. Sehingga bentuknya itu merupakan pecahan. Ya. Bilangan real dapat juga dideklarasikan dalam bentuk eksponen. Jadi misalnya 0,00125 itu penulisan dalam bentuk eksponen itu 1,25 lalu ini artinya 0 sama ya. Ini kalau biasanya di kalkulator kayak gini maksudnya tak? Kalau di kalkulator ada beberapa kalkulator kalau ditulis tuh misalnya kalau tidak bisa di layarnya tidak bisa lagi memuat digit maka dia akan tulisan kayak gini. Tapi misalkan kalau itu digitnya 10 misalkan 10 11 ya itu kayak gitu. Karena sudah tidak bisa muat. Tapi kalau langsung ini kalau kayak gini sih masih bisa. Nah, jadi kalau penulisan kayak gini 1,25 lalu dash atau garis datar 3 itu artinya bahwa 0,00125 atau sama dengan 1 kali 25 kali 10 pangkat negatif 3. Oke. Untuk operator-operator pada tipe data real itu sama dengan operator-operator yang digunakan pada tipe data integer. Jadi untuk tipe data real itu dan tipe data integer itu dia sama ya, sama. Ya, operator-operatornya sama. Nah, kecuali dalam penggunaan untuk operator pembagian menggunakan simbol ini. Kalau di operator uh, integer tadi pakai apa? Integer tadi pakai apa? Kalau di real kita pembagian pakai begini. Nah, kalau integer tadi pakai apa? Ini saya ketahuan tidak konsentrasi kalian. Pakai modulus, Pak. Oh, modulus itu sistem bagian. Pakai div, DLP, Pak. div, Div, div. div, Pak. Ya, div bagi tahu. Jadi semua sama, penggunaan operatornya sama kecuali untuk operator pembagian. Integer itu ya pakai div. Ya. Jadi makanya ada penjelasan di situ ya, bahwa integer itu dia pakai div. Oke. Kalau di integer ini kan untuk real. Kalau integer itu
kita pakai ini, ya, IV. Sehingga dalam penulisan kalau di sini itu 5/2 artinya 5 bagi 2. Nah, sedangkan untuk integer itu 5 bagi 2. Itu artinya 5 bagi 2. Jadi kan sudah ada penjelasan di sini. Ya sama. Sama dengan integer. Kecuali saya kasih garis bawah bagian simbol. Ya, jelas ya? Oke. Macam-macam. Sekarang kita lihat untuk macam-macam tipe data real. Jadi sama seperti yang tadi, cuma bisa Anda lihat bahwa bedanya itu di apa? Ukuran. Kalau untuk tipe data integer lebih besar ya ukurannya. Anda lihat di situ saja. Ya, kalau yang tadi kan dimulai 8 bit, kemudian 16 bit, 32 bit. Karena pengaruh dari sini ya, atau jangkauannya dari sini. Anda bisa lihat kan? Bisa Jadi Pak. real untuk tipe datanya ada real, ada single, ada double, ada extended, dan ada home. Ya. Jadi untuk jangkauannya masing-masing bisa Anda lihat dan ukurannya itu kalau dibandingkan dengan apa namanya, kalau dibandingkan dengan integer maka ukuran untuk integer itu lebih besar ya. Ukuran untuk tipe data integer itu lebih besar. Ini nanti bisa Anda lihat sendiri. Saya nanti bagikan materi ini ya. Untuk Anda bisa lihat jangkauan-jangkauan. Untuk penjelasannya saya rasa lebih paham nanti pada saat kita mengoperasikan itu. Pascal ya. Oke, jadi saya ulang sekali lagi untuk tipe data real itu real, single, double, extended, dan com ya. Jadi untuk real itu jangkauannya dari 2,9 kali 10 pangkat negatif 39 hingga 1,7 kali 10 pangkat 38. Ukurannya 6 byte. Dan seterusnya. Jadi kalau melebihi ini berarti terjadi apa? Sama seperti di integer tadi. Biasanya kalau tidak terbaca itu, kalau dibilang error gitu kan, itu berarti ada overflow. Karena jangkauannya sudah melebihi. Ya kan? Overflow istilahnya. Ya, oke. Jelas ya? Halo? Jelas Pak. Oke, baik. Jelas. Saya lanjut ya. Oke, nah ini karakter. Sekarang. Char ya tulisnya. Char ya. Karakter. Singkatan ya. Ada cara tulisnya karakter tapi singkatnya char ya dalam apa namanya? Dalam bahasa Inggris ya. Sehingga disingkat ini char. Tapi kalau ada cewek yang di sini panggilan sayangnya ke cowoknya Char kan namanya Charles ya itu nggak tahu itu urusan sendiri ya. Nah itu sambil lalu aja bercanda aja ya. Oke. Eh, tipe data char ini digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang nilainya berupa himpunan karakter yang dikenal komputer ya. Jadi untuk tipe data char ini digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang nilainya berupa himpunan karakter yang dikenal komputer. Biasanya penjelasan itu bisa dilihat di tabel ASCII, yaitu American Standard Code for Information Interchange ya. Di tabel ada. Ya, di himpunan karakter tersebut bisa Anda lihat untuk ukuran huruf kapital ya. Untuk huruf kapital itu A, B, C hingga Z ya. Huruf kecil A, B, C hingga Z juga. Nah, low karakter ya. Kemudian digit 0, 1, 2, 3, hingga 9. Ya, ini Hindu Arab ya. Ini sebenarnya kita mengambil dari Hindu Arab dipakai secara internasional sekarang. Kalau di sistem Romawi ya dia kurang apa ya kurang dikenal. Penggunaannya juga tidak terlalu ini. Ya. Jadi ini untuk tipe data karakter ya.
Kemudian operator aritmetika yang digunakan itu nih, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dia pakai bintang ya, dan pembagian. Nah, kalau spasi dia pakai ini. Jadi kalau dalam eh, penggunaannya, misalkan saya pergi ke kampus Anda, dia bisa pakai spasi. Untuk spasi Anda pakai ini. Nah, jadi, saya kasih contoh aja gitu. Ini sendiri ya, misalkan nah ini kalau ditulis kayak gini, contoh luas lalu Anda underscore maksudnya ya, bukan des itu garis datar. Nah, underscore lingkaran. Lingkaran. Kalau Anda luas lalu langsung Anda tekan spasi di keyboard lingkaran, maka dia akan salah. Ya, kayak gitu. Nah, simbol-simbol khusus yang digunakan dalam karakter ini ya, simbol khusus yang digunakan dalam karakter ini yaitu ini yang bisa Anda lihat ya, ada dolar, American dollar ya, dolar ya, dolar kayak gini, yang kedua kurung siku ya, pembuka, kurung siku penutup, kemudian kurung biasa, pembuka, kurung biasa penutup, dan persen ya. Tapi itu untuk tipe data karakter. Saya ulang sekali lagi, untuk tipe data karakter ini digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang nilainya berupa himpunan karakter yang dikenal komputer. Biasanya pedomannya pada tabel yang dibuat oleh American Standard Code for Information Exchange ya. Nah, ini himpunan karakter yang dibuat atau dimuat pada tabel HSCII ya. Nah, ini dia. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tipe data boolean. Nah, tipe data boolean. Jadi tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau benar dan false atau salah. Jadi dia hanya memiliki dua nilai, benar atau salah ya. Operator yang dipakai pada tipe data ini adalah operator-operator logika. Ya, karena kita pakai benar atau salah, berarti terkait dengan logika ya. Seperti and, dan ya, or atau, dan not, bukan ya. Untuk tipe data ini sangat penting untuk mengambil keputusan dalam program. Jadi tipe data ini sangat penting untuk mengambil keputusan dalam program. Macam-macam tipe data boolean ya. Anda lihat, boolean ukurannya 1 byte. Dia cuma benar atau salah ya. Kemudian byte bool ya, word bool, kemudian long bool ya. Ini untuk nanti penggunaan juga kita lihat di kita lihat untuk fungsi logika ya, fungsi logika nanti. Oke, ini untuk tipe data boolean. Jadi digunakan untuk dalam fungsi logika dan memiliki dua nilai, yaitu benar dan salah. Biasanya untuk menilai suatu pernyataan, apakah benar atau salah. Jadi dalam program juga nanti dibuat, misalnya kalau ada ini dalam fungsi logika, nanti bisa kita lihat penggunaannya kayak gitu. Dan saya rasa untuk masing-masing Anda sudah memahami konsep logika, terutama logika matematika ya, kita pelajari ya. Nah, ada tabel kebenaran itu. Konjungsi, disjungsi, iya lah. Implikasi, Iya, Pak. biimplikasi, Apa? dan sebagainya.
Baik, saya lanjut. Nah, tipe data selanjutnya adalah terbilang atau enumerated. Terbilang ini memungkinkan user untuk memberi nama pada beberapa nilai tertentu. Sebagai contoh, misalkan type tipe hari sama dengan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dari contoh ini, maka kita bisa memberi nama Minggu pada 0, Senin pada 1, Selasa pada 2, dan seterusnya. Nah, kita bisa beri nama-nama hari. Nama hari ini dengan uh, kita definisikan sebagai uh, digit tertentu ya, bilangan tertentu. Jadi minggu ini 0, kita definisikan sebagai bilangan 0, Senin bilangan 1, Selasa bilangan 2, Rabu bilangan 3, Kamis bilangan 4, Jumat bilangan 5, dan Sabtu bilangan 6. Oke. Selanjutnya dalam mendeklarasikan tipe hari, seperti contoh yang diberikan, maka tidak perlu lagi menggunakan angka 0, 1, 2 hingga 6 untuk mempresentasikan hari ya. Jadi untuk mendeklarasikan tipe hari seperti contoh yang diberikan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan angka ini. Karena kita sudah memiliki ini ya. Jadi sebagai contoh, jika Anda memiliki variabel hari yang bertipe tipe hari ya, bisa kita lihat. Nah, variabel hari, lalu tipe hari. Nah ini Anda sudah definisikan di sini. Bisa lihat artinya ya. Oke. Tipe hari lalu nanti ketika dibuat nanti muncul ini semua nih. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah subjangkauan atau subrange. Tipe subjangkauan ini eh, memungkinkan user untuk mendeklarasikan tipe yang berada pada jangkauan tertentu. Tipe subjangkauan memungkinkan user untuk mendeklarasikan tipe yang berada pada jangkauan tertentu. Jadi pada dasarnya tipe subjangkauan hampir sama dengan tipe bilangan bulat. Yang membedakan dari kedua tipe ini bahwa jangkauan dari tipe ini dapat ditentukan secara bebas. Kalau Anda lihat tadi, tidak ada jangkauannya dari berapa sampai berapa, dari berapa sampai berapa, untuk integer maupun untuk real, itu kan sudah ditentukan. Namun untuk tipe data jangkauan ini, ya, tipe jangkauan ini, jangkauannya juga ditentukan secara bebas. Ya. Kemudian deklarasi dari tipe jangkauan ini dilakukan dengan menuliskan batas bawah dan batas atas dari jangkauan. Jadi untuk mendeklarasikan tipe jangkauan ini kita lakukan dengan menuliskan batas bawah dan batas atas dari jangkauan. Misalkan tipe bulan bisa Anda tulis satu batasnya dari 1 hingga 12 ya, karena ada 12 bulan kan. Januari 1, Februari 2. Kalau Anda tulis tipe hari, tipe jam, berarti berapa? 1 sampai 12, Pak. Oh, kalau Anda pakai apa jam? Kalau Anda pakai jam ini, tapi harus ada penjelasan AM, anti meridian, dan pas meridian. Iya tuh AMPN toh. Tapi kalau tidak ada berarti 1 24. Ya kan 24 jam itu 4 hari kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini kita bisa menentukan jangkauannya secara bebas. Nah, bisa kita mau buat 12 jam juga boleh. Tapi nanti jadinya kalau jam 8 pagi dan 8 malam harus ada berbeda gitu. Ya. Makanya di luar itu sistem jam di luar kalau misalnya dipakai di luar itu AM dan jadi 8 AM itu maksudnya 8 pagi karena ya masih pagi ya masih. Kalau lewat jam 12 kan jam 12 kita move. Lewat jam 12 kan afternoon.
Jadi misalnya kalau 8 malam ya weekend. Patokannya kayak gimana saya akan harus tahu semua ya. Oke. Eh, Pendeklarasian tipe bulan. Kita lanjut pendeklarasian tipe bulan yang memiliki jangkauan 1 dan 17. Sehingga dapat dibuat variabel tipe bulan. Nah, kita bisa lihat contoh variabelnya ya. Nah, bisa kayak gini, variabel Januari, bulan, seterusnya Februari, bulan, dan seterusnya ya. Baik, itu untuk sub jangkauan atau sub range ya. Nah, tipe data string, tipe data string. Tipe string ini digunakan untuk menyimpan data yang berupa untayan karakter atau kata. Jadi, misalnya algoritma, yang Pascal dan sebagainya. Jadi untuk mendeklarasikan string digunakan kata kunci string. Nah, biasanya dalam penggunaan pada pendeklarasian variabel di Pascal itu kita bisa lihat contohnya variabel, kalimat, lalu string. Ini berarti bahwa kalimat ini merupakan variabel yang merupakan untayan karakter atau kata, ya. Baik. Jadi, oke, kita di itu penjelasan untuk eh, apa namanya, untuk tipe data dan operator pada Pascal, ya. Sekarang kita coba, saya rasa bisa paham ya, bisa ya, tes tes. Pak, saya mau bertanya di bagian bulan sama tentang minggu tadi, Pak. Oke. Tadi kan dibilang di bulan itu kan tadi ada dibilang itu salah. Maksudnya kan tadi ada kata angka 1 sampai 12, Pak. Tapi Ya, di bagian variasi itu kan dibilang bisa digunakan. Tapi kenapa di bagian contoh tadi di bagian variabel itu dia pakai bulan, pakai Januari lalu bulan gitu, Pak. Bukan memakai angka 1 sampai 12, Pak. bisa tulis bulan. Kalau bulan 1 maksudnya Januari, bulan 2 maksudnya Februari gitu. Ya itu Berarti nanti kalau kita itu tulis di bagian bulan itu 01 lalu kita tulis bulan itu apakah dibaca. data tidak, Pak? Bisa dibaca. Nanti jadi kalau sudah ini sudah dideklarasikan sebelumnya bahwa bulan itu string atau tadi itu apa ya, bulan itu string ya. Maka Ya bisa baik, Pak. kalau kita Terima kasih. 01 Anda tulis bulan 01 itu dibaca itu merupakan bulan Januari, tapi harus dikenalkan di deklarasi pembuka pada program Pascal. Nah, itu baru bisa ketika Anda operasikan, Anda ketik dia langsung baca. Kan Ya biasanya baik. kita harus deklarasikan, kita harus mengenalkan variabel terlebih dahulu. Sehingga ketika digunakan bisa dibaca ya. Biasanya istilahnya itu compile. Compile itu untuk mengecek apakah algoritma sudah benar atau belum. Jadi sebelum kita running program, kita compile lebih dulu. Ya? Oke, Ya, bisa jelas ya? jelas, Oh, Pak. oke, baik. Saya coba untuk lanjut di pengenalan Pascal. Kita sampai di sini sebentar. Sekarang yang dimuncul di layar Anda ini apa? Masih di tadi atau sudah diganti pemrograman pengenalan bahasa Pascal atau masih di file untuk operator? Saya sekedar mengecek. Ini pengen Oke, ada file bahasa Pascal ya. Baik, kita lanjutkan untuk
eh, pengenalan dari bahasa pemrograman Pascal yang nanti kita gunakan dalam perkuliahan pemrograman komputer ini. Eh, untuk bahasa Pascal yang nanti kita gunakan ini, kita menggunakan versi Free Pascal ya. Kita menggunakan versi Free Pascal. Ya. Ada Turbo Pascal, ada apa? Ada banyak versi, tapi yang sekarang banyak ditemukan free bisa dicari itu ya Free Pascal. Bisa kita cari di Google, bisa kita cari link-link untuk aplikasi gratisan itu ya. Ini versi ini sekarang Free Pascal. Makanya saya lebih memilih pakai ini Free Pascal ya. Oke. Nah, ini tampilan dari eh, program Pascal itu sendiri. Tampilan awal dari program Pascal ya. Ini bisa kita lihat. Kita menu utamanya ini file, edit, search, run, compile, debug, tools, options, window, handheld, dan itu. Ini menu utama sama seperti kayak Windows kan. Untuk Microsoft Word, Excel, PPT dan sebagainya kan ada menu utama di sini. Nah ini masing-masingnya ada sub window-nya juga nanti bisa Anda lihat. Dan memiliki masing-masing fungsi yang berbeda-beda juga. Ya. Nah ini tampilan awal dari Free Pascal. Ya. Kita mulai dengan sedikit mengenal sejarah atau history dari program Pascal ini sendiri. Ya. Jadi program ini didesain oleh Profesor Nikolaus ya, Nikolaus Emil Wirth pada tahun 1968 hingga 1969 ya. Dan secara umum itu dikenalkan, jadi dikenalkan ke publik pertama kali itu pada tahun 1970. Kenapa dinamakan Pascal? Ini gambar dari siapa namanya, Profesor Nikolaus Wirth ya. Di antara kalian di situ angkatan 2022 ya, ada yang wajahnya mirip beliau tidak? Oke, di angkatan 2022 tidak ada. Nah, saya bercanda aja. Oke, kenapa sampai dinamakan Pascal? Kenapa sampai program ini dinamakan Pascal? Anda tahu Blaise Pascal kan yang menemukan segitiga Newton itu, binomial Newton ya. Satu bisa dipakai di kombinatorika itu. Ini juga ya, masih nggak tahu segitiga Pascal ini. Iya, Pak. Nah, ini salah satu kontribusi dari Pascal ya. Nah, jadi program ini dinamakan Pascal sebagai bentuk penghormatan kepada Blaise Pascal, seorang matematikawan. Beliau ini seorang matematikawan, seorang fisikawan, dan juga filsuf yang berasal dari Prancis ya. Nah, tujuan dibuatnya Pascal ini, bahasa pemrograman Pascal ini, yaitu sebagai bahasa pemrograman yang kecil kapasitasnya dan sederhana. Kecil kapasitasnya dan sederhana. Ini didasari pada pertimbangan kecepatan kompilasi dan pengkodean yang umum. Karena zaman itu kan, Anda bayangkan zaman ini loh, 1999. Nah itu komputer masih jadul sekali, prosesornya juga masih gini, kurang, kapasitas prosesornya juga masih tidak sebesar sekarang. Dulu kalau mau masuk, dulu sekarang ini komputernya kecil, tapi kapasitasnya besar. Kalau dulu mau dapat kapasitas besar, harus buat dalam rutin yang besar juga. Jadi anggaplah kita punya laptop ini, kalau zaman dulu itu bisa dapat satu gedung gitu. Bisa berlangganan kan. Itu karena teknologi makin berkembang. Mereka bisa membuat inovasi sehingga meskipun ukurannya kecil tapi kapasitasnya besar. Kalau Anda belajar di sejarah komputer, bisa Anda lihat bahwa zaman dulu itu komputernya itu yang masih pakai mesin uap itu komputer yang paling besar ukuran sangat besar ya. Yang dibuat dulu ditaruh dalam gedung besar.
Karena namanya nggak akurat untuk sekarang laptop dan itu. Padahal untuk prosesor hard disknya aja udah besar. Oke. Jadi program ini dibuat dengan tujuan sebagai bahasa programnya kapasitas. Ini harus sederhana. Ini berdasarkan pada perkembangan kecepatan kompilasi ya dan pengodean secara umum. Sehingga dapat menunjang praktek pemrograman dengan bahasa program dan data yang terstruktur. Sehingga ini digunakan untuk menunjang pemrograman pemrograman saat itu. Kenapa cenderung dan lebih Pascal? Karena dia lebih sistematis, sederhana dan sistematis. Anda bisa belajar Pascal ini tanpa Anda sadari juga melalui dia membentuk logika. Kalau Anda pelajarinya lain-lain, ya bagus juga, tidak masalah. Seperti MATLAB, tapi MATLAB itu tidak, kita tinggal ketik instruksi aja dia muncul. Nah, kalau Pascal ini Anda harus buat algoritma aja itu baru bisa running program. Kalau MATLAB itu kan nggak ada, ketik aja seperti apa pengurangan, pengurangan dan sebagainya langsung dia itu. Beda dengan Pascal ya. Oke. Ini terkait sejarah ya. Oke. Nah, ini untuk struktur dari bahasa Pascal. Struktur bahasa Pascal. Jadi ada 3 bagian. Ya. Bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritma. Ya. Ada 3 bagian utama dari ini ya. Yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritma atau pernyataan. Nah, untuk bagian judul ini sendiri itu terdiri dari nama program dan penjelasan tentang program tersebut. Ya. Jadi awal ini merupakan awal pembuka ini ya, bagian judul ini. Biasanya diawali dengan kata kunci program. Makanya misalkan program membuat nasi goreng. Nah, contoh kayak gitu. Kemarin kan kita di awal-awal kita buat algoritma gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk bagian judul ya. Jadi bagian judul ini terdiri dari nama program dan penjelasan tentang program tersebut. Jadi diawali dengan kata kunci program. Ini bagian judul. Jadi pada bagian judul juga Anda nanti Anda ada harus diingat bahwa spasi itu pakai tanda ini apa? Underscore ya. Kemudian jangan dimulai dengan penggunaan bilangan, salah itu intinya. Itu sekedar tambahan. Nah, itu untuk bagian judul ya. Sekarang bagian deklarasi. Bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini digunakan untuk mengumumkan semua nama yang dipakai dalam algoritma beserta propertinya. Jadi untuk bagian deklarasi ini dikenalkan nama konstanta, nama perubahan, variabel ya, nama tipe bentukan, nama prosedur atau fungsi. Nah ini, jadi Anda mau kenalkan apapun yang nanti Anda gunakan dalam bagian algoritma ini harus Anda kenalkan dulu di sini, bagian deklarasi. Kalau tidak kenalkan, pastinya tidak apa ya, tidak bisa beroperasi algoritma Anda. Jadi untuk bagian deklarasi ini saya ulang sekali lagi digunakan untuk mengumumkan semua nama yang dipakai dalam algoritma beserta propertinya, yaitu nama konstanta, nama perubahan, nama tipe bentukan, nama prosedur atau fungsi. Yaitu bagian kedua, yaitu bagian deklarasi, dan bagian yang terakhir yaitu bagian algoritma. Bagian algoritma atau bagian pernyataan ya. Pada bagian ini merupakan inti dari sebuah algoritma. Algoritma dari program yang Anda buat ya. Pada bagian algoritma ini juga berisi sederitan aksi. Operasi yang nanti Anda lakukan, operasi apa di situ, semua Anda buat di sini. Ya, berisi sederitan aksi. Kemudian aksi-aksi tersebut bekerja dengan menggunakan nama-nama yang
telah diumumkan pada bagian deklarasi. Jadi aksi-aksi tersebut bekerja dengan menggunakan nama-nama yang telah diumumkan pada bagian deklarasi. Nah, ini dia. Sudah dikenalkan di sini, baru bisa dipakai di sini. Ya, oke. Jadi ini struktur untuk bahasa Pascal. Ada bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian algoritma. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini bagian judul ya. Bagian judul. Sekarang kita lihat. Bentar ya. Oke, baik. Baik. Kembali ke sini. Nah, bagian judul. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, bagian judul. Jadi, terkait bagian judul ini, hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada bagian judul. Ini terkait dengan penamaan program. Ini terkait dengan penamaan program. Hal pertama, perlu Anda perhatikan bahwa tidak boleh terdapat spasi. Tidak boleh terdapat spasi. Ya, tidak boleh terdapat spasi. Kemudian tidak boleh terdapat tanda-tanda aritmetika. Contohnya kayak gini. Nah, ini. Nah, tambah kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Jadi, contoh kayak gini. Biasakan yang paling suka bikin ini nih, mereka kan laki-laki, perempuan juga kadang-kadang. Mereka boleh bikin, istilahnya mereka bilang alay-alay dikit ya. Ini kalau Anda pakai alay-alay di Pascal ini, maka Anda salah banyak mungkin. Contoh begini, program. Nah, terus sabar. Ini saya lihat dulu. Nah, itu. Kita lihat di mana ini. Sebentar saya cek di mana. Sorry. Sudah saya kasih minimize, supaya kita bisa lihat di mana kalian ini. Oh ya, baik, kita kembali ke sini. Biar saya mau tunjukin, tunjuk satu di antara kalian. Oke, kita balik ke sini aja lah. Nah, program. Lalu ada ini sedikit kita tulis. Apa ya? Sorry. Error. Nah, ini salah besar. Paham ya? Ini contohnya di sini. Paham, Pak. Ini jadi tidak boleh menggunakan ini. Ini salah kalau Anda pakai gini. Nah, kemudian tidak menggunakan tanda hubung. Boleh menggunakan tanda hubung underscore untuk menggantikan spasi. Kemudian tidak boleh dimulai dengan angka. Tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian deklarasinya diakhiri dengan tanda titik koma. Anda lihat ini, contohnya ini. Program, luas, lingkaran. Tidak boleh pakai spasi kan? Nah, yang di underscore, lingkaran. Lalu jangan lupa, ada tanda ini. Diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, itu dia. Diakhiri dengan tanda titik koma. Nah,
Jadi ini untuk bagian judul. Tidak boleh terdapat spasi, tidak boleh terdapat tanda-tanda aritmetika, boleh menggunakan tanda hubung, tidak boleh dimulai dengan angka, deklarasinya diakhiri dengan tanda. Oke, baik. Kita tinggalkan bagian judul, kita lanjut untuk bagian deklarasi. Untuk bagian deklarasi, bagian deklarasi digunakan apabila dalam program dipakai pengenal atau identifier ya. Bagian deklarasi digunakan apabila dalam program dipakai pengenal atau identifier. Pengenal dapat berupa label, konstanta, tipe, variabel, prosedur, dan fungsi ya. Apabila suatu program menggunakan pengenal, maka Pascal mensyaratkan agar pengenal tersebut dideklarasikan atau diperkenalkan lebih dulu kepada Pascal sebelum digunakan. Jadi harus dideklarasikan lebih dulu atau dikenalkan. Oke. Misalkan contoh sederhana aja. Misalkan ada yang nanti kemudian hari di antara Anda jadi sultan ya. Sultan, tahu sultan toh? Tahu sultan tidak? Hah? Tahu Pak. Itu apa? Tajir toh? Kurang Iya lebih. Pak. Misalkan ada yang jadi sultan di antara kalian di kemudian hari ya, nasi kurang kan kita tidak tahu toh. Jadi Anda mau cari pembantu, bukan pembantu, chef, juru masak karena mungkin Anda ini hobi makan-makan enak, jadi Anda cari chef. Tapi Anda mesti cari yang chef yang bagaimana. Contoh, misalkan Anda hobi makan apa, pokoknya sesuai dengan Anda punya keinginan lah. Tapi sebelum dia bekerja harus dikenalkan dulu. Kalau tidak kenal, tiba-tiba dia masuk di dapur, pasti tanda tanya untuk Anda. Benar tidak? Atau Anda kenalkan di rumah untuk anggota keluarga. Atau yang ini, bahwa oh ini chef saya. Nanti dia bekerja untuk memasak makanan kita. Kayak gitu. Begitu pula di sini. Kalau tidak dikenalkan, maka tidak akan terbaca oleh Pascal. Ya. Contohnya, apabila suatu program hanya memakai konstanta dan variabel, maka pendeklarasian hanya dibuat untuk konstanta dan variabel saja. Ya. Nah, kemudian uses menggunakan deklarasi dari piranti yang digunakan, yaitu CRT ini jika piranti yang digunakan ini berbasis DOS dan WinCRT jika berbasis Windows. Jadi kalau Free Pascal yang Anda pakai itu OS-nya, operating system-nya itu Windows, maka Anda harus deklarasinya harus pakai ini. Ini itu pakai WinCRT. Tapi kalau dia yang saya pakai ini DOS, basis DOS ya, sistem operating system-nya, maka dia pakai CRT. Ini di bagian deklarasi. Jadi kita kenalkan semua. Jadi habis program apa? Ya, atau kemudian uses. Di sini tergantung deklarasi piranti. Ini karena berbasis DOS maka dia CRT. Lalu jangan lupa titik koma. Kemudian kenalkan semua yang nanti Anda pakai. Konstanta P. P sama dengan 3,14. Ini kan real toh? Ini kan tadi. Kemudian titik koma. Lalu kenalkan lagi variabel. Karena ini sudah memuat ini. Maka R ini real ya, jari-jari ini real. Kemudian luas juga real. Pastinya dia real ya, karena ada variabel real di sini juga yang termuat dalam konstanta ini. Dan diakhiri dengan titik koma, jangan lupa titik koma ya. Oke. Paham ya? Bisa paham? Bisa ya? Oke. Baik, saya lanjut ya. Ini untuk bagian deklarasi. Bagian deklarasi. Kita lanjut untuk bagian apa? Bagian algoritma. Terakhir toh? Ini sekarang bagian algoritma atau bagian pernyataan.
Bagian algoritma merupakan tempat di mana dibuat atau dituliskan algoritma ya, atau pernyataan-pernyataan yang akan mengendalikan program. Awal dari bagian pernyataan ditandai atau dimulai dengan kata begin, dan bagian akhir pernyataan ditandai atau ditulis dengan kata end. Ya. Akhir dari setiap pernyataan selalu ditandai dengan titik koma. Ini jangan lupa. Kita lihat di sini contohnya ya. Dimulai dengan apa? Begin ya. Begin lalu right. Nah ini. Kita lihat nanti. Oke. Right. Masukkan nilai R. Jangan lupa. Terus diapit ini ya. Ini lalu dia masukkan nilai R. Kemudian titik koma. Nah, ini untuk membaca, nanti kita jelaskan ini lebih lanjut lagi. Read R, titik koma. Kemudian ini sebuah rumus ya. Ini sudah dijelaskan tadi belum? Sudah dikenalkan di deklarasi deklarasi untuk variabel belum? Di bagian deklarasi. Sudah ada belum? Belum Ada. kok. Oh, yang benar dong. Sebentar, saya pakai ini aja. Iya, iya. Cepat. Ah, bagian algoritma. Tadi sudah dikenalkan kok. Saya lihat saya sudah kenalkan tadi kok. Iya kan? L. Green. Sudah dikenalkan. Iya kan? Makanya sudah dikenalkan di bagian ini. Deklarasi sudah ada. Maksud saya, rumusan itu bisa ditulis di bagian algoritma. Tapi untuk ini sendiri, variabelnya itu sudah dikenalkan di bagian deklarasi. Maksudnya begitu. Paham toh? Jadi ketika kita gunakan di sini, dia sudah baca ini L P kali R kali R R kuadrat toh? Penilaian ini R L P kali R titik koma. Lalu right line L baru N. Nah ini contoh-contoh dari algoritma, bagian algoritma ya. Dan kita lihat ini. Ini sudah dijelaskan tadi, sudah dikenalkan di bagian deklarasi. Nah, ini merupakan karena yang namanya bagian algoritma, maka kita buatnya rumusannya di sini. L sama dengan P kali R kali R. Di mana ini juga sudah ada di bagian deklarasi. Ini juga sudah ada. Sudah ada juga. Benar tidak? Iya, Pak. Benar, Pak. Anda lihat tadi sini tadi. Anda lihat di mana sebelah. Ini sudah ada. Kita kenalkan di sini. Ini Iya, harus Pak. dikenalkan semua di sini. Kalau Anda tidak kenalkan di sini, tidak taruh di sini, tidak ada Anda taruh di bagian deklarasi, tidak memuat ini
Maka ketika Anda pakai di bagian algoritma, dia akan notifikasi bahwa ada kesalahan yang dibuat. Harus Anda perbaiki. Misalnya ada pada langkah ke berapa, pada kolom berapa, baris ke berapa. Begitu. Ini sudah ada. Ini juga sudah ada. R ada. L ada. L ada. R ada. P ada. Nah, Anda lihat. Sehingga ketika dipakai di bagian ini, dia langsung bisa ini. L ada. P ada. R ada. Semua ada. Ya kan? Nah, bisa kita lihat sama-sama nanti. Nah, ini untuk penjelasan bagian algoritma atau bagian pernyataan. Nah, jangan lupa bahwa di akhir dari ini harus ada tanda titik N lalu titik. Nah, jangan lupa. Ketika tapi kalau masih ada progres lanjut pakai N titik koma lalu ada N baru titik. Kayak gitu. Misalnya ada 2 tahapan di sini, ada repetisi dan pengulangan di bagian ini algoritma ini. Nah, itu tentunya ada fungsi yang lebih kompleks nantinya. Itu baru nanti N-nya ada pengulangan. Ada N pertama titik koma, lalu ada N berikutnya titik. Nah, kayak gitu. Oke. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Tidak ada yang bingung toh? Paham toh? Halo? Paham ya? Paham. Oke. Suara saya bisa didengar dengan baik kan? Mohon maaf karena ini Bisa. bisa ya. Oke. Bisa, Pak. Nah, ini penjelasan untuk tadi ya. P-ubah atau variabel. Kita lihat untuk P-ubah. Variabel. Jadi P-ubah ini merupakan objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh instruksi dalam algoritma. Nama P-ubah harus didefinisikan tipenya di dalam bagian deklarasi. Saya dibilangkan. Oke. Kemudian nama P-ubah dinyatakan dengan notasi variabel. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nama P-ubah dinyatakan dengan notasi var. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contoh ya, jadi untuk P-ubah variabel. Tadi sudah kita di pembukaan kuliah tadi ya, di awal perkuliahan tadi untuk tipe operator dan variabel itu sudah dikenalkan. Jadi ini ada tipe real, ada tipe integer, ada tipe string ya. Nah, ini untuk P-ubah. Jadi P-ubah ini atau variabel ini kalau objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh instruksi dalam algoritma. Sedangkan untuk konstanta, maka nilainya tetap. Jadi Anda bisa lihat P itu tetap 3,14. Konstanta Nmax, bukan Nmax motor ya, bukan ya. Konstanta Nmax 1000. Nah, ini 1000. Konstanta string. Nah, ini contoh aja ya. Jadi untuk konstanta ini adalah objek yang nilainya tetap selama pelaksanaan program dan tidak boleh diubah. Anda ubah dan salah pastinya. Ketika Anda compile, dia akan salah. Jadi notasi untuk menyatakan konstanta adalah const. Ya, const. Nah, bisa Anda lihat const P sama dengan 3,14. Const ini apa? Nmax 1000. Const string. Nah, jadi untuk menyatakan konstanta ini pakai ini const. Kita bisa lihat di slide yang sebelumnya ya. Di sini, nah, kita bisa lihat const p. Ya, toh? Ini berarti suatu ketetapan yang tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang
Tadi ada bagian yang tulis write line, kemudian ada read line. Nah, pasti Anda bertanya-tanya, itu apa sih? Iya kan? Oke. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan terkait dengan dua istilah tersebut, read dan write. Menulis, membaca. Ya? Baik, saya coba kita pinjau sama-sama. Nah, membaca nilai dari piranti masukannya. Jadi, selain mengisi secara langsung dari kode program ya, nilai PUBA juga dapat diisi dari luar piranti. Nah, dari luar piranti masukan. Misalnya dari keyboard ya, Anda bisa ketik dari keyboard. Anda menginput PUBA, input konstanta, bisa juga dari keyboard. Nah, memasukkan nilai dari piranti masukan ini dinamakan dengan operasi pembacaan data. Jadi kita memasukkan nilai kita dari piranti, kita memasukkan nilai dari suatu piranti ya, itu namanya operasi pembacaan data. Operasi pembacaan data. Notasi algoritma untuk pembacaan nilai dari piranti masukan adalah, jadi kita pembacaan nilai itu kita pakai ini, read nama satu, contoh ya, nama dua, nama tiga, nama seterusnya. Ya, kita pakai ini. Jadi untuk pembacaan itu kita pakai ini, read. Itu dengan syarat bahwa nama-nama ya, yaitu nama satu yang sini ya, kita di sini nama satu hingga nama KN itu yang digunakan adalah nama-nama PUBA yang telah dideklarasikan IP-nya lebih dulu. Contoh read N. Jadi Anda lihat sudah deklarasikan lebih dulu. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, kita lihat. Lihat kan? Nah, kita lihat. Read R. Nanti write sendiri lagi ya. Read R. R ini sudah deklarasi belum tadi? Di bagian deklarasi. Sorry. Ada. R. Read. Ya, toh? Nah, Real, Pak. oke. Nah, jadi untuk pembacaan nilai dari piranti masukan, itu kita menggunakan perintah ini ya. Kita ketik perintah ini pada keyboard, karena bisa kita dari menginput apa nilai dari luar ya. Dalam hal ini mengetik via keyboard, maka kita bisa menggunakan ini, kita mengetik ini read ya. Satu, nama dua, seterusnya. Jadi ada syarat yang diberikan bahwa nama ini semua ini harus sudah dideklarasikan di bagian yang sudah dikenalkan di bagian deklarasi. Ya. Oke, beserta tipenya juga. Jadi contoh read N ya. Oke. Baik. Nah, cetak nilai ke piranti keluaran. Nilai konstanta, PUBA, dan hasil ekspresi itu dapat ditampilkan ke piranti luaran. Jadi umumnya layar peraga ya. Nah, instruksi pencetakan nilai dilakukan dengan notasi write. Jadi untuk mencetak itu kita gunakan write. Ya. Contoh write nama. Nah, satu nama. Ini contoh aja ya. Kemudian write konstanta. Selalu Anda perhatikan, selalu diakhiri titik koma. Write ekspresi. Selalu diakhiri
titik koma juga, ya. Oke. Oke. Ah, itu contoh. Oke, jelas ya. Saya sekitar mau tanya-tanya dulu. Bagian utama dari program Pascal itu apa saja? Ada 3 bagian utama. Siapa yang bisa ini? Saya mau sekedar mengecek Anda ini tidak. Bagian apa? Bagian judul. Terus bagian apa? Bagian deklarasi. Oh, bagian Ya toh? Terus bagian apa lagi terakhir? algoritma atau pernyataan. Ya, bagian algoritma atau bagian perkataan, ya. Oke. Iya, Pak. Saya mau tunjukkan penggunaannya kayak gimana. Saya akan tunjukkan penggunaannya kayak gimana. Nah, ini bentar ya. Kelihatan sekarang yang mana ya? Pascal ya. Pascal, Pak. Ya, Pak. Baik, saya akan tunjukkan dari yang paling sini yang di metode numerik. Nanti sudah jauh ini. Saya tunjukkan dulu dari yang paling. Nah, ini sekitar ini utama ya. File, edit, search, run, compile, debug, tools, options, window. Ya. Ini menu utama. Saya seperti Anda punya Anda yang sudah pelajari di Microsoft Office, Word, Excel maupun PowerPoint ya, sama. Coba kita lihat ini dulu. Mungkin saya akan coba dari yang paling sederhana. Bentar ya. Nah, oh, nah, oh, oke. Nah ini, lihat, bisa lihat ya, kelihatannya. Oke, ini Bisa, Pak. bagian judul. Nah, bagian judul. Nanti kita minggu berikut baru kita lihat sesuatu lagi. Kita lihat untuk red line, read. Nah, tapi ini saya tunjukkan karena biar Anda bisa lihat apa yang dijelaskan tadi itu nanti kayak gimana gitu. Sekarang kita lihat bagian judul lah program, lalu luas lingkaran, luas. Lalu tadi saya crop lalu saya taruh di apa PPT yang kita lihat sama-sama tadi ya. Oke, program luas lingkaran, luas underscore lingkaran di koma. Kemudian ini bagian apa? Kalau sampai di close ya. Oh, ya. Jam 11 gitu, close ya. Jam 11 close ya. Ya. Bentar. Oh. Baik, nanti baru saya sedikit lagi udah selesai ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini bagian judul. Kalau ini bagian apa? Uses, fonts, var. Ini masuk bagian apa?
Bagian ini saja sampai dengan ini bagian apa? Ini, Deklarasi, Pak. deklarasi. Ya, ini deklarasi. Deklarasi, Pak. Oke, ini deklarasi piranti loh. Ini untuk pengenalan konstanta, pengenalan variabel. Kemudian ini bagian apa? Kalau mulai dengan Algoritma, Pak. algoritma. Oke. Algoritma, Pak. Sekarang kita untuk mengecek apakah program yang kita buat ini sudah benar algoritmanya atau belum, kita cek. Ceknya di mana? File biasa. Kalau kita compile, biasanya ada penjelasan itu ya. Compile successful ini artinya bahwa apa yang kita buat di sini semuanya benar, tidak ada yang salah. Kalau ada salah berarti pasti ada pemberitahuan. Ini kan keterangan tentang baris dan kolom. Ini 11 dan 12. Maksudnya ini kursor saat itu berada di baris keberapa, kolom keberapa. Paham ya? Paham, Pak. Tidak ada masalah dengan algoritma, maka ada notifikasi compile success. Sekarang kita running dan sudah ini kita running. Nanti Anda lihat bagaimana. Run. Nah, Anda lihat masukkan nilai R. R tadi apa? Real ya. Ya, Pak. Real, maka mau kasih masuk berapa ya? Untuk 5 harus koma, jangan lupa 5,5 itu ada karena konstanta juga real tuh 3,14. Kira-kira luasnya berapa ya? 3,14 kali 5 kali 5 biar kuadrat. Coba Anda buat. Berapa? Sembilan 94,985, Pak. Oke, saya coba tunjukkan di sini ya. Enter lagi. Nah, saya lihat di sini hasilnya. Oke. Tadi bilang berapa? 9,94 ya? 94,985, Pak. Ini hasil perhitungan. Kalau di itu pakai kalkulator, kalau di Pascal ini dia digitnya lebih luas. Maka ini hasilnya. Kalau ini bacanya gimana? Flash. Wah, ini karena ini bukan 0,00 tapi di flash berarti 900. Iya toh? 900 Iya, berapa? Pak. Nanti 9,498 sekian flash 001. Ini hasilnya. Oke, saya rasa jelas ya. Oke, jelas ya. Oke. Dengan demikian untuk malam ini kita sudahi dulu. Kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Dan apa namanya? Izin, jangan lupa buat daftar akhir ya untuk pertemuan ini. Ya, Deva ya. Ya, baik, Pak. Hadir. Oke. Mau tanya, Pak. Ya, Daftar hadirnya ini tulis manual atau hasil screenshotan saja, Pak? screenshot aja, biar ini screenshot dicetakkan aja. Baik, Screenshot Pak. lalu nanti kamu tulis di kertas lalu kasih ke saya ya. Baik, Pak. Di screenshot kalau sudah bilang ya. Sudah, Pak. Oke, sebentar.